Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah semuanya baik-baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang bersedia memimpin doanya? Saya, Kak. Ya, silakan Dek Khadijah. Baiklah, sebelum memulai acara konseling kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan, Kak. Terima kasih kepada Dek Khadijah telah memimpin doanya. Dan kakak ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Supaya kita bisa menjadi semakin akrab, kita perkenalan terlebih dahulu dengan permatan nama lengkap dan angkatan. Yang dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Sri Mulyani, biasa dipanggil Kak Sri. Selanjutnya Dek Tiara. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Salma, biasa dipanggil Tiara atau Tiar, dari angkatan 2021. Salam kenal Dek Tiara. Selanjutnya Dek Rizka. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Rizka Utami, biasanya dipanggil Rizka. Saya dari Bimbingan Konseling Angkatan tahun 2021. Salam kenal Dek Rizka. Selanjutnya Dek Khadijah. Baiklah, Kak. Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Khadijah, biasa dipanggil Jija. Saya dari angkatan 2021. Salam kenal Dek Khadijah. Selanjutnya Dek Rahmadini. Perkenalkan, nama saya Rahmadini, biasa dipanggil Rahma atau Dini, dari angkatan BK 21. Selanjutnya Dek Intan. Perkenalkan, nama saya Inam Nanti, biasa dipanggil Intan. Saya dari BK Angkatan 21. Salam kenal Dek Intan. Selanjutnya Dek Sarpika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarvika Nanda Fitria, biasa dipanggil Vika, dan saya dari Prodi BK Angkatan 2021. Terima kasih. Salam kenal semuanya, semoga kita semakin akrab. Jika kita bertemu nanti, jangan sungkan untuk menegur ya. Karena ini pertemuan yang kedua, apakah kalian masih ingat apa itu konseling kelompok? Masih, Kak. Ya. Masih, Kak. Masih semua ya? Jadi kakak ingin mengingatkan kembali bahwa konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling untuk mengatasi permasalahan anggota kelompoknya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi kalian itu sebagai anggota kelompok, sedangkan kakak itu sebagai pemimpin kelompok. Apapun yang telah kita bicarakan dalam forum ini, jangan diberitahukan kepada orang lain. Dan kalian ketika mengungkapkan permasalahannya, ungkapkanlah secara terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi, karena nanti pengentasannya itu tidak bisa maksimal. Di dalam konseling kelompok juga memiliki aturan. Jadi ketika teman kalian berbicara, kalian itu simak, jangan potong pembicaraan temannya. Dan jika kalian ingin berpendapat, silakan raise hand atau tunjuk tangan. Marilah kita mengucapkan janji konselor bersama-sama supaya kita bisa menjaga rahasia ini dengan baik. Ikuti kakak ya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bahwa saya sanggup dan bersedia menerima
dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga dan merahasiakan menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya segala data atau keterangan lainnya yang saya terima dari klien saya yang saya terima dari klien saya atau dari siapapun juga, atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Semoga dengan kita mengucapkan janji bersama tadi, kita bisa menjaga rahasia ini dengan baik. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan tahap selanjutnya? Siap, Kak. Silakan ungkapkan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Nanti kita akan memilih satu permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini berdasarkan voting. Silakan Dek Rizka ungkapkan permasalahannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi permasalahan Rizka itu kurang lebih sama dengan pertemuan kita sebelumnya. Rizka itu masih suka menunda-nunda mengerjakan tugas, Kak. Jadi kalau mau deket-deket deadline, baru dikerjakan tugasnya itu. Soalnya tuh kayak ketika dikasih hari itu tuh kayak nanti aja lah, belum mood gitu. Jadi kayak untuk menemukan mood itu tuh kadang sampai ke hamin berapa deadline gitu, hamin jam deadline bahkan gitu. Ya, di permasalahan dari Rizka ini suka menunda-nunda mengerjakan tugas atau disebut dengan prokrastinasi akademik. Pada Dek Khadijah, silakan ungkapkan permasalahannya. Baiklah, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau masalah saya itu, Kak, kurang puas terhadap diri sendiri, Kak. Kayak udah melakukan sesuatu, tapi merasa kayak kok belum bisa memuaskan diri saya, padahal saya udah berusaha keras gitu, Kak. Tapi di dalam diri itu belum ada rasa kepuasan karena udah bisa melakukan itu gitu. Jadi permasalahan Dek Khadijah ini merasa kurang puas atau atas apa yang telah Dek Khadijah lakukan. Jadi Dek Khadijah ini orangnya perfeksionis ya. Maaf, Kak, suaranya putus-putus. Jadi permasalahan kamu ini merasa kurang puas atas apa yang kamu lakukan. Jadi kamu itu memiliki sifat yang seperti perfeksionis. Iya, Kak, kurang lebih seperti itu, Kak. Ya, selanjutnya Dek Rahmadini. Permasalahan Rahma mungkin masih sama kayak sebelumnya. Susah fokus pas waktu Zoom. Pas Zoom justru malah ngerjain hal lain. Itu, Kak. Ya. Jadi permasalahannya sama seperti kemarin ya. Susah fokus. Selanjutnya Dek Intan. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Kalau saya itu permasalahannya lebih ke sulit mengatur rasa malas, Kak. Karena rasa malas saya tuh termasuk besar. Udah, kasih, Kak. Jadi rasa malas Dek Intan itu sangat besar ya, sehingga Dek Intan itu sering menunda-nunda ya. Iya, Kak. Selanjutnya Dek Sartika. Baik, Kak, mungkin permasalahan yang saya hadapi sekarang ini sama seperti pertemuan sebelumnya. Saya selama berkuliah ini sambil mengajar di salah satu TK, jadi ketika perkuliahan itu kurang fokus dan kurang memanajemen waktu dengan baik gitu, Pak. Gitu, Kak. Ya. Jadi permasalahan Dek Sartika ini tentang manajemen waktu antara mengajar dan kuliah. Selanjutnya permasalahan Dek Tiara ini
Tentang apa? Kalau Tiara, Kak, permasalahannya nggak tahu kenapa ya, Kak, kalau misalnya Zoom tuh, kalau misalnya kan sistemnya kadang teman-teman nih yang presentasi. Nah, kadang Tiara tuh nggak masuk aja ke otak, tapi kalau misalnya dosen yang jelasin, bisa dipahami gitu, Kak. Jadi, permasalahan Dek Tiara ini sulit memahami materi yang dijelaskan oleh temannya, tetapi mengerti ketika dijelaskan oleh dosen ya. Iya, Kak. Baiklah, jadi berdasarkan permasalahan yang telah kalian ungkapkan, silakan pilih permasalahan yang ingin kita bahas pada hari ini. Kepada Dek Rizka, pilih permasalahan siapa? Permasalahan Tiara, Kak. Soalnya mengalami. Dek Tiara. Kalau Dek Hodijah, Permasalahannya Tiara, Kak. Sering banget itu mengalaminya. ya. Dek Tiara sudah unggul ya. Selanjutnya Dek Intan. Permasalahan Tiara juga, Kak, karena lagi ngalamin juga. Ya. Selanjutnya Dek Sartika. Permasalahannya Rizka, Kak. Masalahnya Rizka. Dek Tiara. Permasalahan saya sendiri deh, Kak. Ya. Kalau Dek Rahmadini pilih permasalahan siapa? Permasalahan Rizka, Kak. Berdasarkan voting, Dek Tiara lebih unggul mendapatkan 5 suara. Apakah Dek Tiara bersedia untuk mengungkapkan permasalahannya? Bersedia, Kak. Baiklah, silakan Dek Tiara deskripsikan permasalahannya. Baik, jadi permasalahan saya ini dengan sistem belajar kita yang lebih mengutamakan siswa yang menjelaskan materi, yang berharap siswa lebih aktif, itu bikin saya tidak paham dengan dengan materi yang akan disampaikan pada hari itu. Mungkin juga dikarenakan biasanya kan kita sebagai siswa ini suka ngambil materi yang ada di Google yang biasanya tuh bahasanya terlalu teoritis, yang terlalu tinggi. Jadi mungkin itu susah dipahami. Sedangkan kalau dosen lebih memahami bagaimana karakteristik siswanya, bagaimana cara pikir siswanya. Itu saja, Kak. Baiklah, dari permasalahan yang telah diungkapkan oleh Dek Tiara, adakah ingin ditanyakan kepada Tiara semua teman-teman? Saya, Kak, izin bertanya, Kak. Silakan Dek Hodijah. Menurut permasalahannya Tiara tadi, Tiara bilang kalau ketika teman yang menjelaskan dia kurang paham tentang materi, sedangkan dosen yang menjelaskan dia paham tentang materi. Ada nggak sih ketika teman itu tuh menjelaskan dengan kata-kata yang mungkin mudah dipahami atau mudah dimengerti, itu masih nggak bisa dipahami atau bisa dipahami oleh Tiara, begitu, Kak? Silakan Dek Tiara dijawab. Jadi ada beberapa submateri yang misalnya judul materi hari ini yang dibawakan apa. Nah, dari beberapa sub itu bisa ada yang beberapa bisa dipahami. Hanya saja kan setiap submateri itu saling berhubungan. Jadi kadang yang awalnya tadi mengerti tiba-tiba jadi nggak ngerti lagi gitu. Apakah masih ada yang ditanyakan kepada Dek Tiara?
Baiklah, Kakak ingin bertanya kepada Dek Tiara, apakah hal ini berpengaruh dengan hasil belajar kamu, Dek? Iya Kak, sangat berpengaruh. Jadi karena hal ini juga, jadi kayak apa, kadang kalau habis Zoom itu merasa kosong gitu Kak, kayak ilmunya nggak ada yang nyangkut. Terus suka, kan kadang dosen tuh suka nge-reply yang minggu lalu, itu kadang kan nggak bisa ngejawab karena masalah kendala tadi Kak. Yang lain, apakah ada yang ditanyakan kepada Tiara? Izin bertanya, Kak. Silakan, Dek Rizka. Dari Tiaranya sendiri tuh upaya apa aja yang udah dilakukan gitu, yang kayaknya tuh bisa sedikit banyak membantu dari permasalahan tersebut. Silakan, Dek Tiara dijawab. Kalau upaya ya misalnya gini, apa, pasti sebelum materi itu disampaikan sama teman-teman, biasanya kan teman-teman suka ini sharing materi yang akan disampaikan. Jadi sebelumnya dibaca dulu. Nah, misalnya sudah ngerasa mulai, duh ini nggak ngerti gitu. Nah, biasanya ada kalimat-kalimat, misalnya definisi dari apa, kalau misalnya teman-teman ngasihnya bahasanya yang terlalu susah dipahami, biasanya Tiara nyari di Google untuk ada yang kalimat yang bisa Tiara lebih pahami gitu. Apakah masih ada yang ditanyakan kepada Dek Tiara? Izin bertanya, Kak. Silakan, Dek Sarpika. Nah, Tiara, dari upaya yang telah kamu lakukan itu worth it nggak sih? Itu bekerja nggak sih? Itu berhasil nggak sih dengan usaha yang kamu lakukan? Nah, itulah kadang worth it, kadang tidak. Nah, biasanya itu kalau enggak worth it-nya karena gini, biasanya Tiaranya salah pemahaman dengan yang dimaksud sama teman-teman. Jadi kalau udah masuk sesi tanya jawab nih, teman-teman tuh jadi apa, kan mulai bertanya. Nah, Tiara jadi bingung, kok nanyanya masalah itu ya, jadi salah pemahaman dengan materi. Dari permasalahan yang dialami oleh Dek Tiara tadi, silakan kalian kasih solusi ya. Mulai dari Dek Khadijah, solusinya untuk mengatasi permasalahan Dek Tiara gimana menurut kamu, Dek? Mungkin karena Tiara udah coba-coba cari di Google, tapi karena di Google mungkin bahasanya teoritis, jadi masih sulit untuk dipahami. Mungkin Tiara bisa buka kayak web-web tentang materi-materi yang diberikan oleh dosen gitu Kak. Jadi mungkin ada beberapa web yang menggunakan bahasa lebih dimengerti atau lebih mudah dipahami, atau bisa juga Tiara buka di YouTube kan, karena di YouTube itu menggunakan bahasa yang lebih kekinian Kak. Jadi yang bahasa yang mudah dipahami dan diserap oleh anak-anak seperti kita gitu Kak. Bagus sekali ya saran dari Dek Khadijah. Saran dari Dek Intan gimana nih? Kalau saran dari saya, setelah Zoom itu, kalau saya biasanya mencatat materi dari PPT teman-teman yang lagi presentasi gitu. Terus ditambah sama web dosen yang misalnya dosen nge-share screen gitu kan waktu menjelaskan materi sehabis presentasi itu.
Nah, itu di screenshot gitu, terus kita catat apa atau tidak, merekam suara dosen, terus catat yang hal pentingnya. Itu sih, Kak. Bagus sekali saran dari De Intan. Saran dari De Rahmadini, bagaimana? Kalau dari Rahma mungkin mirip-mirip ya, kayak yang disampaikan teman-teman. Mungkin cuma ya kita bisa coba belajar mandiri, cari-cari materi sendiri gitu aja mungkin. Ya, bagus juga saran dari Dek Rahmadini. Saran dari Dek Sartika gimana? Ya Kak, kalau saran dari saya, kan biasanya di akhir pertemuan itu kan dosen selalu menanyakan apakah semuanya sudah mengerti. Nah, di situlah Tiara gitu, kesempatan Tiara ngomong sama dosen kalau sebenarnya Tiara itu belum terlalu paham dengan penjelasan yang diberikan oleh teman-teman. Jadi dosen itu bisa menjelaskan kembali menurut versi dosen tersebut. Seperti itu, Tiara, kalau menurut saya. Bagus sekali saran dari Dek Sartika. Maaf ya Dek, ada gangguan suara ayam. Apakah suara kakak masih terdengar jelas? Masih. Baiklah, kita lanjutkan ya. Saran dari Dek Rizka gimana nih? Kalau dari diri sendiri tuh juga sering Kak mengalami. Nah, jadi tuh biasanya tuh kalau ketika teman menjelaskan di PPT, Rizka tuh sambil searching juga. Jadi kayak dia jelasin tentang pengertian, nah Rizka searching juga pengertian. Jadi tuh kayak ada referensi lain dibanding dengan teori-teori yang mereka jelaskan. Kalau misalnya mereka tentang solusi, nah solusi itu kan Rizka juga searching, jadi ngerti lagi materinya tadi. Jadi sampai saran-saran dari teman-teman dari Dek Tiara itu bagus-bagus semua ya. Ada yang menyarankan untuk buka YouTube, buka web, merekam, ada juga yang mencatat. Menurut Dek Tiara dari saran-saran teman-temannya itu yang sesuai dengan kemampuan Dek Tiara, saran dari siapa yang bisa kamu terapkan, Dek? Terima kasih untuk saran-sarannya. Jadi kalau menurut Tiara mungkin yang lebih sesuai dengan Tiaranya itu mungkin yang saran dari Rizka kali ya, sambil searching, lihat-lihat web lain yang bisa kalimatnya lebih mudah dipahami, yang juga seperti Khadijah bilang bisa setelah Zoom atau mungkin sebelum Zoom bisa sambil lihat YouTube untuk materi itu. Kemudian dicatat apa saja materi-materi yang akan disampaikan sama teman-teman pada hari itu. Itu saja sih Kak, kalau misalnya bertanya sama dosen, Tiara belum berani, belum percaya diri. Baiklah, semoga dengan pertemuan kita pada hari ini, jika kalian mempunyai masalah yang sama seperti dialami oleh Tiara, kalian bisa memilih solusi yang bisa kalian terapkan dari saran-saran teman kalian. Kakak rasa pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan ya. Kakak ucapkan terima kasih. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang bersedia memimpin doanya? Tiara Kak. Silakan, Dek. Marilah teman-teman semua, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, agar ilmunya dapat kita terima dengan baik, ada baiknya kita berdoa kepada menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Sudah Kak. menjadi teman. Sama-sama, Dek.